Selamat datang di ibadah GBTI COTW Temanggung dengan adaptasi kebiasaan baru yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kami akan memberitahukan protokol kesehatan yang harus ditaati untuk mengikuti ibadah di tempat ini. Gunakan masker sejak berangkat dari rumah. Halaman utama disterilkan dari kendaraan bermotor. Telah disediakan tempat penitipan helm di meja-meja sebelah wastafel. Cuci tangan Anda di tempat yang telah disediakan. Bila terjadi antrean, beri jarak satu sama lain. Tempat cuci tangan telah menggunakan keran dan tempat sabun otomatis menggunakan sensor. Anda cukup letakkan tangan Anda di bawah keran, di depan kotak berwarna hitam di leher keran. Cuci dan bilas tangan Anda hingga bersih. Tisu untuk mengeringkan telah tersedia di samping wastafel. Masuk ke disinfektan portal, Anda tidak diperbolehkan melihat ke arah lampu ultraviolet di disinfektan portal. Cek suhu tubuh Anda di termometer yang telah disediakan. Bagi Anda dengan suhu tubuh di atas 37,5 derajat Celcius, Anda dipersilahkan mengikuti streaming di rumah. Ikuti arahan usher yang akan menempatkan Anda di kursi yang telah ditandai stiker. Bila kapasitas gedung utama telah terisi penuh, maka Anda akan diarahkan ke Aula Ebenezer atau BCN. Hindari kontak fisik seperti bersalaman atau berpelukan. Selama ibadah berlangsung, Anda wajib memakai masker yang menutup hidung hingga dagu. Silakan duduk kembali saat lagu penutup selesai dinyanyikan. Usher akan mengarahkan Anda untuk keluar dari gedung utama setelah ibadah. Bagi Anda yang duduk di sayap belakang bawah, Anda akan keluar melalui pintu utama. Bila Anda duduk di sayap depan bawah, Anda akan diarahkan keluar melalui pintu samping. Anda yang duduk di balkon kiri dari mimbar, Anda dapat keluar melalui pintu depan. Dan Anda yang duduk di balkon kanan mimbar, Anda dapat keluar melalui pintu utama. Persembahan dapat Anda masukkan setelah ibadah selesai dijalankan. Demikian protokol kesehatan yang harus kita patuhi dalam mengikuti ibadah di GBTI COTW Temanggung. Dan jangan lupa, cek kembali handphone Anda, apakah sudah dalam mode diam atau silent. Selamat mengikuti ibadah, Tuhan Yesus memberkati. Sore hari ini mari kita datang pada Tuhan. Dia Allah yang hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Dia yang akan memimpin kehidupan kita. Layak kalau kita tinggikan Dia. Layak kalau kita agungkan Dia. Karena kemurahan berkat-berkat-Nya senantiasa mengalir di dalam kehidupan kita. Kau bertahta atas pujian umat-Mu. Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Haleluya. Haleluya. Yesus. Kau bertahta atas pujian umat-Mu. Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu. Tinggikan nama-Mu. Kau bertahta atas pujian umat-Mu. Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu. Tinggikan nama
dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu. Tinggikan nama-Mu, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Ku angkat tingginya, ku tinggi Tuhan. Ku bersujud dan menyembah-Mu, Raja segala raja. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Ku angkat tinggi, ku bersujud Raja segala. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Ku angkat tinggi panji-Mu, ku bersujud dan menyembah-Mu, Raja segala raja. Raja segala raja. Raja segala Kasih Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Bertemu muka dengan Engkau Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan untuk membawa pujian yang terbaik bagi-Mu. Biarlah pujian kami menjadi dupa yang harum Tuhan di hadapan-Mu. Terima kasih Yesus untuk kesempatan-kesempatan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sampai hari ini kami bisa memuji meninggikan Engkau semua hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Pegang tangan kami, pegang hati kami. Baik kami yang ada di tempat ini Tuhan dan juga jemaat-Mu yang mengikuti lewat streaming. Engkau kuatkan setiap kami Tuhan. Kami siap Tuhan untuk menerima Engkau, menerima cinta-Mu lebih dahsyat lagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Darah Yesus menyucikan segala dosa kita. Dan bilur Yesus menyembuhkan segenap penyakit kita. Haleluya. Darah Yesus menyucikan segala dosaku. Bilur Yesus menyembuhkan segala sakitku. Amin. Haleluya.
adanya. Kuasanya memerdekakan hidup kita. Kuasanya memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Kuasanya memerdekakan. Kuasanya mempersatukan hidup kita. Haleluya. Oh, 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 oh. Kuasanya memerdekakan. Kuasanya mempersatukan. Kuasanya kan membebaskan hati manusia. Kuasanya kan menyembuhkan. Kuasanya kan memulihkan. Kuasanya menyempurnakan. Gereja bebas. Roh Kudus bebaskan kami. Amin. Haleluya. Belenggu setan. Glory, glory. Perkara dahsyat terjadi. Kuasanya bagi saya. Kuasanya bagi saudara. Kuasanya memerdekakan. Kuasanya, haleluya. Kuasanya memerdekakan. Kuasanya mempersatukan. Kuasanya kan membebaskan hati manusia. Kuasanya kan menyembuhkan. Kuasanya kan memulihkan. Kuasanya menyempurnakan. Gereja akhir zaman. Katakan dengan iman. Ya, haleluya. Roh Kudus bebaskan kami. Bebas dari belenggu si setan. Katakan dengan iman. Glory, glory, glory. Perkara dahsyat terjadi. Kuasanya bagi saya. Kuasanya bagi saudara. Kuasanya memerdekakan. Bebas, bebas. Bebas, bebas. Roh Kudus bebaskan kami. Bebas dari belenggu. Bebas dari belenggu setan. Katakan dengan iman. Glory, glory, glory. Perkara dahsyat terjadi. Kuasanya bagi saya. Kuasanya bagi saudara. Kuasanya memerdekakan. Bebas. Bebas, bebas. Roh Kudus bebaskan kami. Bebas dari belenggu setan. Glory, glory. Perkara dahsyat terjadi. Kuasanya bagi saya. Kuasanya bagi saudara. Sekali lagi bebas, bebas, dan bebas. Haleluya. Bebas, bebas. Roh Kudus bebaskan kami. Bebas dari belenggu si setan. Glory, glory. Perkara dahsyat terjadi. Kuasanya bagi saya. Kuasanya bagi saudara. Kuasanya memerdekakan. Kuasanya memerdekakan. Kuasanya memerdekakan. Oh, haleluya. Kuasa Tuhan memerdekakan kehidupan kita semuanya. Haleluya. Shalom, jumpa lagi sama Debbie. Kita mau simak cerita News dulu ya. Persembahan dapat ditransfer ke rekening
sebagai berikut. Minggu depan masih ibadah di rumah ya. Yang pengen tahu ringkasan khotbah atau rema harian bisa download COTW Family atau buka website www.gpdicotwtemanggung.or.id. Mama mau kemana? Mau keluar cari makan? Maskernya mana? Tenang, Mama sudah divaksin. Mama, sini tak bilangin. Walaupun sudah divaksin, Mama harus tetap pakai masker. Karena vaksin nggak bikin kebal virus, tapi meringankan gejala kalau terpapar. Oh, gitu ya? Anak kecil aja tahu. Ah, ya udah deh, tak pakai. Kok cuma satu lapis? Dua, Mah. Oke. Gimana? Oke ya? Gitu ya, permisa. Jangan lupa tetap taat protokol kesehatan. Jangan kemana-mana dulu ya. Kita lihat dulu video berikut ini. Shalom, saya Samuel Kurniawan, pengerja GPDI COTW. Saya datang dan melayani tempat ini mulai tahun 2012. Saya tinggal di Pastori, menjadi bagian dalam ibadah raya sebagai pemuji, pemusik, serta kadang saya dipercayakan untuk memainkan fragmen, membesuk jemaat, bernyanyi bersama dengan para lansia, berbagi pengalaman dengan teman-teman TOTW dan di Pro-M, serta melompat gembira bersama anak-anak sekolah minggu. Dan semuanya itu sangat berkesan bagi saya. Saat ini, saya mau izin pamit dari GPDI COTW yang sudah bertahun-tahun menerima saya dengan penuh kasih. Saya akan pindah ke Kalimantan dan melayani di sana. Terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala beserta Oma Els yang turut mendidik saya selama saya berada di tempat ini, serta rekan-rekan pengerja yang bersama tumbuh di dalam pelayanan. Terima kasih juga untuk jemaat yang sudah menerima saya seperti keluarga sendiri. Puji Tuhan, teknologi membantu saya untuk tetap bisa menjalin komunikasi dan berhubungan dengan keluarga besar COTW. Saya juga meminta maaf jikalau mungkin selama berada di tempat ini, saya membuat kesalahan yang menyakiti hati Bapak Ibu sekalian. Saya Sam, mohon izin pamit. Sampai jumpa di kesempatan mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia akan memimpin kehidupan kita bersama. Melewati masa, melewati musim, kekuatan Allah menjadi bagian dalam kehidupan kita. Kematiannya memberikan penebusan. Dan kematiannya memberikan satu kepastian untuk hidup kita. Yesus telah mati bagiku, dialah penebus yang ampuniku. Haleluya. Yesus telah mati bagiku, dialah penebus yang ampuniku. Pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Yesus telah
penyakit kita. Haleluya. Pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Bilurmu menyembuhkan. Terima kasih Tuhan. Bilurmu menyembuhkan. Percaya, percaya dan percaya. Bilurmu menyembuhkan. Haleluya. Bilurmu percaya kau berfirman, bilurmu menyembuhkan. Bilurmu menyembuhkan. Percaya kau berfirman, bilurmu yang sembuh. Percaya kau berfirman, percaya kau berfirman, bilurmu yang sembuh. Sekali lagi, percaya kau berfirman, percaya kau kuasamu memulihkan, kuasamu memulihkan. Haleluya, mari kita mulai berdoa. Kau sampaikan firman-Mu Tuhan, kami disembuhkan. Kau sampaikan firman-Mu Tuhan, kami dipulihkan Tuhan. Engkau sanggup adakan dari tidak ada menjadi ada. Amin. Ya Allah tamasyirallah takayar. Haleluya. Mari anak-anak 18 tahun ke bawah, mulailah engkau berdoa. Setiap orang tua, setiap kita sedang masuk di dalam rencana Allah. Mari kita naikkan hati kita. Kita percaya engkau Tuhan sedang turut bekerja. Engkau mungkin generasi Abraham, engkau generasi Ishak, orang-orang lanjut usia, orang-orang tua. Engkau generasi Yakub, orang-orang muda. Mari tetap terhubung dengan Tuhan. Ketika Tuhan izinkan engkau, kita di dalam satu kemah, kita rasanya hanya tinggal di rumah. Ingat, kita sedang menikmati itu janji Allah tergenapi. Karena tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang kebetulan untuk segala sesuatu. Saya mau sampaikan buat anak-anak. Kalau di bulan ini kita masuk kepada nikmati kuasa di dalam keheningan. Ketika Yakub tinggal di kemah Ishak ayahnya. Kejadian 25 ayat 27 mengatakan Yakub menjadi orang yang tenang. Ketika mungkin rasanya sudah 1 tahun kalian sekolah online. Atau mungkin ada yang sudah lulus tapi belum dapat pendidikan berikutnya. Dan engkau masih tinggal di rumah. Jadilah orang yang tenang. Pengertian jadi orang yang tenang bukan berarti orang yang nganggur. Ibrani 11 ayat yang ke-9 mengatakan, Abraham, Ishak dan Yakub tinggal satu kemah. Kalau terjemahan bahasa Inggris mengatakan dwelling in tabernacle. Mereka bukan hanya tinggal satu kemah. Mereka ada di dalam tabernacle. Jadikan rumahmu, hai para orang tua, jadikan rumahmu menjadi tabernakel. Mungkin ada di antara saudara-saudara tinggal dengan mertua, engkau anak dan masih punya anak lagi, ada cucu, tinggal satu rumah.
jadikan rumah itu tabernakel. Engkau menikmati promise, engkau menikmati janji Allah. Bukankah firman Allah sudah tuliskan? Itu sebabnya mari, mulai dari anak-anak, para orang tua, bahkan orang yang lanjut usia, kita menengadah kepada Tuhan. Kita berserah kepada Tuhan. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus, biarlah orang-orang muda ini Tuhan, mereka sadar ketika mereka harus sepertinya Tuhan membangun Tuhan masa depan dari rumah. Mereka sedang menikmati janji Allah. Walaupun saat ini belum terlihat, tapi mereka sedang menikmati janji Allah. Tuhan, berkatilah generasi Yakub ini Tuhan. Engkau sedang persiapkan mereka menjadi Israel. Engkau berkati juga generasi Ishak, para orang tua dengan tanggung jawab mereka. Dan biarlah Engkau topang mereka. Engkau tidak pernah berubah. Begitu juga Engkau berkati generasi Abraham, orang-orang yang sudah lanjut usia di tengah masa yang sukar ini. Kami mau tetap jadikan tempat tinggal kami menjadi tabernakel di mana kami berjumpa dengan Allah. Gereja secara jasmani boleh ditutup, tapi kami bersyukur kami adalah bait Allah. Dan di mana kami hadir, di mana ada 2-3 orang bersekutu dalam namamu, Engkau hadir di sana. Kami boleh melihat Engkau hadir di tiap rumah tangga, Engkau hadir di tiap keluarga, Engkau hadir di tiap pribadi. Engkau bertata di sana, Engkau menyatakan kuasa-Mu, Engkau menyatakan mujizat-Mu Tuhan. Dan kami mengucap syukur kami aman di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan pada sore hari ini Tuhan, ketika nanti sebentar kami mendengar firman Allah, teguhkan kami oleh kebenaran firman-Mu. Ketika kami sehidangan dengan Engkau, kami benar-benar Tuhan ambil bagian masuk ke dalam ladang yang Engkau sudah sediakan bagi kami, yaitu tubuh dan darah-Mu sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berfirmanlah kepada setiap kami siap untuk mendengarnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Saya bersyukur Tuhan itu baik. Saudara bersyukur bahwa Tuhan itu baik? Ya, bukankah Raja Yosafat sempat berkata, bersyukurlah kepada Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya, bersyukurlah kepada Tuhan. Walaupun kadangkala kita mulai berpikir, tapi keadaannya seperti ini. Enggak ada alasan untuk bersyukur, benar. Secara fakta enggak ada alasan untuk mengucap syukur. Tapi justru di sini Tuhan ingin kita mengucap syukur bukan karena barang yang fana, tapi kita mengucap syukur karena kita punya Tuhan yang besar. Firman Allah mengatakan tadi pagi saya sempat sampaikan, Dia menyediakan hidangan bagiku di hadapan para lawanku. Jadi Tuhan sediakan yang terbaik buat kita, bukan ketika lawannya sudah absen, sudah enggak ada. Masih ada, masih dirasakan. Masih mungkin masih kita rasakan pengaruhnya, kekuatannya. Tapi Tuhan sediakan hidangan bagi kita. Tuhan sediakan yang kita butuhkan di hadapan para lawan. Tugas kita adalah, Tuhan, saya percaya. Saya menikmatinya, saya menerimanya, saya mengimaninya. Dan kabar baiknya, ketika kita percaya, menikmati dan menerimanya, kita akan alami mujizatnya bersama dengan Dia. Itulah yang Rasul Paulus mengatakan kita menjadi lebih daripada pemenang. Sebetulnya bukan kita yang menang. Kristus sudah menang, tapi kita ikut menikmati kemenangannya bersama-sama dengan Kristus. Itu sebabnya gak ada yang kebetulan. Kalau di bulan Juli ini kita masuk kepada sebuah tema. Menikmati kuasa di tengah keheningan. Ketika pemerintah pusat memberikan, memberlakukan program PPKM. Program pembatasan kegiatan masyarakat. Khususnya untuk Pulau Jawa dan Bali. Mungkin rasanya Tuhan, rasanya sudah setahun kena pandemi, kemudian perekonomiannya sudah mulai hampir bangkit, kok dilanda badai yang kedua. Tetap taati protokol.
Kalau saudara bisa lakukan dari rumah, tetap lakukan dari rumah. Taati saja. Ingat, Tuhan bertanggung jawab atas hidupmu. Nikmati saja. Kita semua akan menikmati kuasa Tuhan di tengah keheningan. Di tengah rasanya nggak ada apa-apa. Karena apa? Karena Tuhan sudah berjanji. Tuhan sudah berfirman. Itu sebabnya mari kita mau lebih pegang firman Allah. Baik, kita akan awali terlebih dahulu dengan Kejadian 25 ayat 27. Ini ayat pokok di bulan ini. Kejadian 25, lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu. Dia orang yang my trip, my adventure. MTMA. Ya, wah. Seorang yang suka tinggal di padang. Seleranya adalah selera padang. Bukan nasi padang ya. Seleranya selera padang gurun. Tetapi kalau saudara bisa melihat firman Allah mengatakan tetapi Yakub, jadi kebalikannya. Kebalikannya Yakub adalah seorang yang tenang, plain man. Manusia domestik, pria domestik. Orang muda, kadang-kala kita mulai berpikir, memang kemarin malam minggu saya sempat harus antar istri karena kami punya kebutuhan yang mendadak. Kemudian mulai keluar ya kami jaga protokol, kami mulai cari. Dan sempat melihat di satu minimarket, wah ada anak-anak muda. Rasanya mau naik motoran tanpa lampu, tanpa helm. Wah kayaknya keren. Ya sekarang sih keren ya. Gak pakai masker semuanya keren. Nek wes watuk, nek wes. Itu sebabnya saya mau sampai yang muda-muda ingat. Tetap ikuti protokol. Tadi kan sudah diingatkan Debbie on July. Pakai maskernya 2 double. Kalau naik motor jangan cuma maskeran tok, pakai helm juga. Kalau hujan pakai jas hujan. Oke, kita teruskan. Yakub adalah seorang yang tenang. Kemudian ayat itu kan mengatakan yang suka tinggal. Jadi menikmati. Suka tinggal itu artinya menikmati kemahnya. Menikmati keberadaannya, menikmati rutinitasnya. Ingat, bukan berarti Yakub pemalas. Nanti kita akan lihat ada contoh lain. Bukan berarti orang-orang ini pemalas, tetapi menikmati. Menikmati tabernakelnya. Mungkin di rumahmu ada nenek, kemudian ada ayah ibumu dan ada engkau. Rasanya 3 generasi bahkan mungkin bisa saja ada 4 generasi tinggal di rumah. Mari nikmati tabernakelnya Tuhan. Jadikan rumahmu menjadi tempat ibadah di mana kita bersekutu bersama-sama. Kadangkala berat memang buat hati ini, buat emosi. Kadangkala karena bawaannya, banyak hal. Tapi nikmati. Tuhan sedang berkarya di dalam semuanya itu. Mari kita lihat Yesaya 30 ayat yang ke-15. Tuhan pernah sampaikan ini kepada umat Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Perhatikan, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Di dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi waktu tinggal tenang dan tetap percaya ada kekuatan. Tapi sayangnya, tetapi kamu enggan. Ada banyak orang mulai berpikir, Pak, saya kan harus bertanggung jawab terhadap keluarga. Benar. Saya kan harus bertanggung jawab untuk masa depan. Masa hanya dongkrok di rumah, masa hanya tinggal di rumah nganggur. Soal nganggur atau tidak itu tergantung pikiran kita. Ada banyak hal ketika engkau bisa menikmati,
engkau akan bisa lihat. Karena ada banyak orang yang coba, ya orang Jawa katakan banyai. Mulai coba ini dan itu. Coba teruskan ayat 16-nya. Ayat 16-nya kan mengatakan begini. Kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu akan lari, tapi kamu lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas. Maka pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Ingat, kekuatan kita terbatas. Kalau kita lakukan di luar firman, kekuatan kita terbatas. Ingin berlari dengan lebih cepat, pengejarmu lebih cepat. Engkau coba gunakan kuda, sarana SDM yang engkau miliki, maka musuhmu lebih cepat. Tidak heran firman Allah sudah menuliskan ayat 17-nya. Ayat 17-nya akan mengatakan begini. 1000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang. Terhadap ancaman 5 orang kamu akan lari. Sampai kamu ditinggalkan seperti tonggak isyarat di atas gunung dan seperti panji-panji di atas bukit. 1000 orang dari antaramu akan lari karena ancaman 1 orang. Apakah pernah terjadi? Pernah. 1 Samuel 17 ayat yang ke-11 kalau nggak salah. Ancaman 1 Goliat menggentarkan Saul dan pasukan Israel. Ancaman 1 orang loh. 1 Goliat. Apakah itu janji Allah? Tidak, kalau saudara yang mencatat, Allah pernah berjanji kepada Yosua. Yosua 23 ayat 10. 1 orang dari antara kamu akan bisa melawan 1000 orang. Tapi kalau coba gunakan kekuatanmu sendiri, terbalik malahan. 1000 orang dari antaramu akan gemetar karena 1 orang. Sehingga tepatlah kalau Tuhan udah ngomong, dengan bertobat dan tinggal tenang, terletak kekuatanmu. Kalau engkau tenang saja, nantikan Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Ada kekuatan, memang tidak sadek saknyet, tidak seketika. Ketika Yakub juga, dia menjadi orang yang menikmati tabernakelnya, tinggal bersama Abraham dan Ishak ayahnya. Tidak kemudian tahu-tahu berubah, enggak, butuh waktu. Saya enggak bicara politis, tapi kalau saudara lihat, keturunan Yakub ini, yang akhirnya jadi Israel. Dari sekian banyak pemenang Nobel, ini statistik ya, ini statistik. Saya bukan bicara politik. Dari sekian banyak pemenang Nobel, bisa dibilang sebagian besar, 50% lebih dimenangkan oleh keturunan Yakub. Walaupun dari berbagai kebangsaan. Tapi kalau diruntut dari keturunan Yakub. Semua yang menguasai dunia sepertinya keturunan Yakub ini. Kabar baiknya firman Allah mengatakan karena iman kepada Yesus, kita pun disebut anak-anak Abraham. Kita berhak menerima janji Allah. Tapi kembali lagi, ketika bisa tinggal tenang. Coba kita melihat salah satu keturunannya yang belajar juga tinggal tenang. Mazmur 27 ayat 14 terlebih dahulu. Mazmur ini ditulis oleh Daud. Dan saudara tahu, ditulis oleh Daud bukan ketika dia jadi raja. Ditulis oleh Daud ketika dia menggembalakan domba. Sementara dia dibuang oleh ayah ibunya. Karena ya sebelum sampai ke ayat ini, kalau saudara lihat di ayat 10-nya, di situ kan Daud mengatakan sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan, membuang aku, namun Tuhan menyambut aku. Saudara ingat kapan Daud pernah dibuang oleh ayah ibunya? Ketika Samuel berkata buat bedstone di rumahnya Isai, semua anak-anaknya dikumpulkan, Daud tetap menggembalakan domba. Jadi sebetulnya ada alasan Daud itu dibeda-bedakan, dianaktirikan.
Tetapi ketika dia rutinitas gembalakan domba, hai orang-orang muda, rutinlah untuk tetap gembalakan domba-dombamu. Pekerjaan rutin mungkin rasanya di rumah, itu domba-dombamu. Ngatur tempat tidur, beresin rumah, suruh nyapu, suruh. Kalau setiap kali disuruh cuci piring, nyuci 10, pecah 7. Itu kan berarti engkau suruh gembalakan 10 domba, selalu 7 yang mati. Engkau belum setia dengan semua perkara kecil itu. Tapi Daud dengan setia. Dan kepercayaannya apa? Coba lihat ayat 14. Ayat 14. Nantikanlah Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Dia tetap menantikan Tuhan. Sementara dalam rutinitas menikmati rutinitasnya, dia nantikan Tuhan. Dan kabar baiknya, waktu seseorang menantikan Tuhan, mundur ayat yang ke-13. Ayat 13 mengatakan, klik ayat 13. Sesungguhnya aku percaya, atau kita baca sama-sama. Kalau saudara sedang menantikan Tuhan, lakukan dengan setia. Ini yang akan terjadi. 2, 3, mulai. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Amin. Ya, kita akan melihat kebaikan Tuhan. Bukan besok di sorga saja, tapi di negeri orang hidup. Ada sebuah lagu lama yang cukup disuka oleh ayah saya. Saya hidup di negeri haleluya. Saya hidup di mana semua baik. Mana air hidup mengalir dan hatiku bersuka. Saya hidup di negeri haleluya. Kita masih di dalam dunia, tapi saudara akan nikmati engkau hidup di negeri haleluya, di mana semua baik. Ketika engkau nantikan Tuhan, Tuhan berkati engkau di negeri orang hidup. Dan terbukti, coba kita lihat Mazmur 78 ayat 70 dan 71. Ketika Daud dia setia dengan kandang dombanya, Mazmur 78 ayat 70. Dipilihnya Daud hambanya, diambilnya dia dari antara kandang-kandang kambing domba. Bukan Daud yang mempromosikan diri, tapi Allah yang melihat, Allah yang mempromosikan. Dia setia dengan kandang kambing domba, Allah yang memilih Daud. Dan perhatikan ayat 71-nya. Dari tempat domba-domba yang menyusui, didatangkannya dia untuk menggembalakan Yakub umatnya dan Israel miliknya. Wow. Dari tempat domba yang menyusui. Jadi Daud saking dekatnya dengan domba, dia membidani domba-dombanya. Bapak Pendeta Yani Arfianto pernah membidani babi. Ya, ceritanya ketika dia masih pengerja di Manado. Mungkin pengerja-pengerja ini kalau nanti besok si Bonci hamil lagi, mateng lagi, siap membidani ya. Revi apalagi. Oke, kok Revi terus Pak? Dari tadi pagi Revi. Enggak, berarti dia diingat oleh gembala. Haleluya. Tapi dari domba menyusui, Tuhan angkat Daud. Hai orang muda, hai setiap kita. Ini pesan juga buat kita. Bagaimana kita ngopeni, bagaimana kita merawat. Karena yang mempromosikan Tuhan sendiri loh. Waktu kita tetap lakukan di kemah kita harus ingat, di sorga tetap ada Tuhan. Di sorga tetap ada Tuhan. Kadangkala kita mulai berpikir enggak ada yang perhatikan saya, tapi di sorga tetap ada Tuhan. Dan kabar baiknya, bahkan ketika Daud jadi raja, terbuktilah satu orang mengalahkan ratusan. Saudara mungkin pernah dengar ceritanya, ya. Kalau saudara yang mencatat, catat saja di 1 Tawarikh pasal yang ke-11 ayat 12 sampai 14.
Jadi satu kali Daud bersama dengan Eleazar bin Dodo. Dia tertinggal hanya 2 orang, mereka berdua. Di satu ladang yang namanya Pasdamim. Dikepung oleh satu pasukan orang Filistin. Hanya tinggal berdua dikepung satu pasukan. Dan firman Allah mengatakan 2 orang bisa mengalahkan satu pasukan. Kembali lagi bukan karena kuat dan gagahnya. Tapi kalau saudara melihat itu terjadi di Pasdamim. Apa arti Pasdamim? Telapak tangan yang berdarah. Dan kalau bicara telapak tangan yang berdarah, sebetulnya itu adalah nubuatan tentang anugerah Allah. Bukankah hidup kita sebetulnya ada ditopang oleh telapak tangan yang berdarah itu? Musuhmu kayaknya ratusan di sekelilingmu. Berdirilah teguh, biarlah engkau establish on grace. Ibrani mengatakan, engkau tetap teguh di atas kasih karunia, di atas telapak tangan yang berdarah. Ratusan mungkin musuhmu, tapi engkau dapat mengalahkannya. Bahkan kalau di dalam 2 Samuel 23, ayat 10 kalau saya tidak salah, tangan Eleazar sampai melekat di pedang. Firman Allah mengatakan sampai melekat di pedang. Ketika engkau ada di dalam anugerah, apa yang lebih melekat di telapak tanganmu? Harta dunia, kepinteranmu. Dan kalau bicara pedang, bukankah pedang selengkap senjata Allah berkata, gunakanlah pedang roh. Yaitu firman Allah. Eleazar, dia bisa alami kemenangan bersama Raja Daud. Karena tangannya lebih melekat kepada firman. Bukan kepada yang lain. Dan mereka terima anugerah. Tepatlah yang Tuhan sudah katakan kepada Yosua. 1 orang akan bisa mengalahkan 1000. Kapan? Ketika ada orang yang mau menanti-nantikan Tuhan lebih daripada yang lain. Baik, saya akan kembali lagi kepada kisah minggu lalu. Jadi dimulai dari Yakub yang tinggal di rumah, dia menikmati. Kita belajar juga tentang Daud, keturunan Yakub yang suka tinggal di rumah, dia menikmati kuasa. Sekarang kita maju lagi kepada beberapa ratus kemudian ketika di zaman Raja Yosafat. Sudah terbagi 2, bukan lagi kerajaan Israel dan Yehuda jadi satu kayak di zaman Daud. Tapi di zaman Raja Yosafat hanya Yehuda karena sudah terbagi 2. Tapi kabar baiknya firman Allah tetap tergenapi bagi orang yang mau percaya kepadanya. Di dalam 2 Tawari pasal 20 kita bisa melihat satu kali Raja Yosafat terkepung. Terkepung juga dengan Bani Amon, Bani Moab, sepasukan Meunim dan orang-orang Edom dari keempat penjuru. Dan minggu lalu kita sudah belajar ketika dia merasa takut. Firman Allah mengatakan, kembali lagi, oke. Apa yang saya harus kerjakan? Dia mulai mencari Tuhan. Karena di ayat 3-nya mengatakan, Yosafat dia mencari, dia menengadah. Dan kata mencari Tuhan menggunakan kata darash. D-A-R-A-S-H, darash. Dia mencari Tuhan. Berapa banyak kali orang mulai berpikir, kalau mencari Tuhan, pergi ke gereja, itu kan pekerjaan nganggur. Benar. Bagi sebagian orang, tindakan mencari Tuhan itu dianggap tindakan orang pengecut. Kalau kamu sih memang orang-orang alim. Ya bukannya kerja malah sidik-sidik nang gereja, sedikit-sedikit ke gereja, sedikit-sedikit ke gereja. Enggak keren memang.
Dan kata darash itu punya pengertian to seek deity in worship and prayer. Mencari Tuhan di dalam penyembahan dan dalam doa. Tapi kabar baiknya sebetulnya kata mencari Tuhan, darash itu juga minggu lalu kita sudah belajar. Ulangan 11 ayat 12 kan mengatakan begini. Coba kita lihat. Ulangan 11 ayat yang ke-12. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Kata dipelihara menggunakan kata darash juga. Mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Di satu sisi ketika kita mencari Tuhan, kita tinggal tenang dan percaya dan mencari Tuhan seperti Raja Yosafat. Di sisi lain, tindakanmu itu menimbulkan perlindungan Tuhan yang akan mengawali hidupmu, yang akan mengawasi hidupmu bahkan dari awal sampai akhir tahun. Berapa banyak kali orang mulai berpikir, buat apa cari Tuhan? Ini masa yang sukar. Cobalah cari peluang, cari peluang. Tapi ketika engkau punya kesempatan cari Tuhan, di sisi yang lain Tuhan sedang lihat engkau. Dia awasi dan dia beri engkau kekuatan. Kenapa? Karena engkau satu frekuensi. Sebetulnya Tuhan sudah berikan frekuensi, tapi kalau nggak satu frekuensi kita nggak nangkep. Telinga saudara sekarang nggak bisa menangkap semua frekuensi handphone kan. Frekuensi baik dari operator Telkomsel, Indosat, frekuensi XL. Karena telinga kita itu nggak bisa nangkep frekuensinya mereka. Telinga jasmani. Tapi HP saudara seirama dengan frekuensi itu nangkep. Sehingga begitu ada WA, segitu ada SMS, ada telepon, masuk ke HP saudara. Karena satu frekuensi. Ada frekuensinya Tuhan di sini. Tapi bagi orang yang enggak mau mencari Tuhan, enggak akan nangkep frekuensi itu. Tapi sebetulnya ketika engkau mulai darash, sama seperti Raja Yosafat, dia mulai darash, dia cari Tuhan. Dan kabar baiknya, Tuhan berfirman. Dan waktu Tuhan berfirman, kadang-kala Tuhan berfirman lewat orang-orang yang kelihatannya, kalau saudara lihat di ayat 13, ada seorang yang bernama Yahasiel bin Benaya bin Matanya dari suku Lewi. Dan dia bernubuat. Ingat, Yahasiel hanya ditulis satu kali di dalam Alkitab bernubuat. Jadi bukan orang terkenal, orang biasa. Tapi saudara lihat, hati yang mau tinggal tenang itu akan bisa meresponi Tuhan. Responnya dari Raja Yosafat. Coba kita lihat ayat 20-nya. 2 Tawari 20 ayat 20. 2 Tawari 20 ayat 20 mengatakan begini. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat. Perhatikan, Yosafat berdiri meresponi suara Yahasiel. Suara Allah lewat Yahasiel. Dia berkata, hai Yehuda, dengar, dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan. Jadi yang pertama, percaya kepada Tuhan, kamu akan tetap teguh. Banyak kali orang percaya pada Tuhan. Tapi ingat, Bapak Franz Asa selalu mengatakan, sama seperti kita bisa berdiri ada dua kaki. Pertama percaya kepada Tuhan, tapi yang kedua kalau saudara lihat ayat ini, coba percayalah juga kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Banyak orang percaya pada Tuhan, tapi begitu dengar khotbah, alah, gak percaya. Khotbahnya vetsin. Ya generasi micin itu selalu komentarnya memang negatif. Saudara lihat, Yosafat berkata, percayalah kepada Tuhan, tapi percaya juga kepada nabi-nabinya. Percaya kepada Tuhan kamu akan teguh, percaya kepada nabi-nabinya dan engkau akan berhasil. Dan saudara kan bisa
bisa melihat hasilnya apa. Dan menariknya, kadangkala kita jadikan metode, tetapi sebetulnya Tuhan gak pernah berfirman, Yosafat memuji Tuhan supaya engkau berhasil. Bukan. Tapi seorang yang menanti-nantikan Tuhan, kemudian toh waktu dia memuji, itu sebetulnya respon, bukan karena liturgi, tapi respon hatinya kepada Tuhan. Perhatikan ayat 21-nya. Ayat 21-nya mengatakan begini. Setelah Yosafat berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata. Mereka berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu saudara menyanyi, bukan soal liturgi gereja, tapi karena engkau sedang menantikan Tuhan. Engkau sedang mencari Tuhan. Sehingga engkau bisa berkata, Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu Tuhan. Saya percaya kepadamu. Saya percaya. Ingat, di sorga tetap ada Tuhan. Ayatnya, saudara bisa lihat di dalam Daniel pasal yang kedua. Daniel pasal yang kedua, menjelang akhir, ayat yang ke-28. Daniel 2, bicara tentang mimpi Nebukadnezar. Ketika ada kerajaan, mulai dari kerajaan kepala dari emas, kemudian dada dari perak, perut dari tembaga, kaki, paha dari besi, dan kaki besi dan tanah liat. Itu kan bicara kerajaan-kerajaan. Ada kerajaan-kerajaan yang rasanya berkuasa, tapi satu demi satu akhirnya tumbang juga. Karena batu yang turun dari gunung. Dan ketika batu itu turun menghancurkan semuanya itu. Menjadi sebuah gunung yang besar. Daniel katakan ini. Coba lihat. Di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada tuanku Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Mimpi dan penglihatan-penglihatan yang tuanku lihat di tempat tidur ialah ini. Mungkin rasanya kita ada di dalam musim pandemi. Ingat, di sorga tetap ada Tuhan. Apakah kepala dari emas akan selama-lamanya? Tidak. Itu akan dihancurkan oleh batu yang tanpa usaha manusia turun dari gunung. Kemudian dia turun menghancurkan semuanya. Coba saudara lihat, bisa lihat di ayat yang ayat yang ke-45. Ayat yang ke-45. Ayat yang ke-45. Tepat seperti yang Tuanku lihat. Bahwa tanpa perbuatan tangan manusia sebuah batu terungkit dari gunung dan meremukkan besi, tembaga, tanah liat, perak dan emas itu. Coba mundur ayat yang ke-35. Batu itu, perhatikan kalimat terakhir. Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Siapa batu itu? The Rock of the Ages. Batu karang zaman. Engkau mungkin sedang mulai berpikir. Mulai dari pandemi pertama. Kemudian sekarang masuk kepada pandemi yang kedua. Ingat, tetap ada Tuhan di sorga. Dia akan tetap berkuasa. Dan dia akan limpahkan kekuatannya bagi orang yang menanti-nantikan Tuhan. Itu sebabnya mari daraslah kepada Tuhan. Mari setiap mata terpejam, setiap wajah kita angkat pada Tuhan. Dan katakan, Bapakku datang menyembahmu di sini.
Kami muliakan Engkau. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Amin Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan. Nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Hidupku. Haleluya. 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 Kami percaya padamu Tuhan. Ya labasir, alatakaya, alataba. Haleluya, haleluya. Ketika kami nggak tahu harus berbuat apa, kami menengadah padamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kiralah tambah saya. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Hidupku, hidupku. Terima kasih Tuhan. Engkau letakkan kami di Pasdamim, telapak tangan yang berdarah. Disitulah kami beraktivitas. Disitulah kami menanti-nantikan Engkau. Kami berdiri di atas anugerah Allah. Kami berdiri hanya di atas kasih karunia Allah. Itu sebabnya bagi seluruh kami, seluruh sidang jemaat, dari anak-anak, remaja, pemuda, pria, wanita, bapak ibu rumah tangga, sampai orang yang lanjut usia, kami berdiri di atas anugerah Allah, atas korban-Mu yang sempurna di kayu salib. Dan yang sebentar kami akan peringati lewat tubuh dan darah-Mu Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, kami begitu percaya. Walaupun mungkin rasanya sumber daya kami hanya sedikit, hanya terbatas. Tapi kami tahu kekuatannya berasal dari di mana kami, di mana posisi kami. Kami berdiri di atas kasih karunia-Mu. Kami berdiri di atas firman-Mu yang berkuasa.
Kami percaya kepada Tuhan. Kami percaya kepada nabi-nabimu. Kami percaya kepada firman Allah. Dan itulah yang tetap melekat di tangan kami. Sehingga apapun yang kami kerjakan di dalam ketaatan kepada firman Allah. Dan hidup kami akan selalu memuji, mempermuliakan namamu. Karena itu bukan hanya sekedar sebuah liturgi. Tapi karena kami mengasihi Engkau, kami percaya kepadamu. Kiranya Tuhan firman-Mu itu berlaku atas kehidupan setiap kami. Di posisi di mana kami berada, di lokasi di mana kami berada. Baik yang di dalam kota, di luar pulau, bahkan di luar negeri sekalipun. Engkau adalah Tuhan yang besar. Sebentar kami akan terima tubuh dan darah Kristus. Kami akan terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara bisa persiapkan roti dan anggur. Kalau saudara mungkin tidak sempat mendapatkannya, saudara bisa gantikan dengan apapun. Makanan yang ada tersedia di sekitar saudara. Nggak usah besar-besar. Ya. Yang kecil saja. Saudara bisa sediakan. Kemudian saudara sediakan juga air atau minuman apapun. Nggak usah banyak-banyak. Tapi kita imani. Kita sedang sehidangan dengan Tuhan. Mari kita persiapkan, kita nyanyikan sebuah pujian. Karena salib-Mu kami hidup, karena salib-Mu kami menang. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari roti atau apapun saudara bisa angkat dengan tangan kanan. Kita imani kita sedang sehidangan dengan Tuhan. Kita dengarkan pembacaan firman Allah. Dan sesudah itu Yesus mengucap syukur atas roti itu. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti di tangan kita itu adalah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Dia yang utuh rela terpecah supaya di dalam Dia kita diutuhkan kembali, kita dipulihkan. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita makan bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Kita angkat cawan. Kita dengarkan pembacaan. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah anggur di tangan kita itu adalah darah domba Allah yang menebus dosa kita. Yang sudah menebus, yang menjadi darah perjanjian bagi kita. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita minum bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu
Karena salib-Mu Tuhan, karena kasih karunia-Mu kami hidup, kami menang. Engkau berkuasa untuk melakukan mujizat-Mu di dalam kehidupan kami. Itulah yang kami percayai. Dan itu sebabnya kami akan jalani hari demi hari. Apapun situasinya, kami tahu Tuhan, posisi di mana kami berdiri, kami ada di dalam Yesus Kristus, anak Allah yang dikasihi Tuhan. Kami pun menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Bapa di sorga, dan kami tidak pernah ditinggalkan. Terima kasih Tuhan, mereka yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, mereka yang susah Tuhan sudah hiburkan. Bahkan kalau toh ada yang sudah terpapar sekalipun, kami imani firman Allah. Ketika kami sehidangan dengan Engkau, maka kuasa-Mu, tubuh-Mu itu menyembuhkan kami. Karena kami terhubung dengan Kristus, maka Tuhan, kesehatan, kesempurnaan Kristus itu menular atas hidup kami. Kami terima kekuatan, kami terima kesembuhan. Terima kasih buat kebaikan dan kemurahan-Mu. Saya mau berdoa buat saudara yang berulang tahun di bulan Juli ini. Dimanapun saudara berada, saudara mengikuti lewat streaming, angkat tangan dengan iman. Tuhan tahu di mana engkau berada. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus, Engkau melihat mereka yang berulang tahun di bulan Juli ini Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati mereka. Mereka akan menikmati kuasa Tuhan di tengah keheningan. Engkau berkati roh mereka, mereka makin menyala-nyala di dalam Tuhan, makin mengasihi Tuhan. Sehingga proses mencari Tuhan bukan lagi hanya sebuah liturgi atau kebiasaan, tapi benar-benar keluar dari hati yang mengasihi. Karena mereka dikasihi Tuhan, mereka menikmati kasih Allah yang luar biasa. Mereka menikmati penyertaan, mereka menikmati perkenanan Tuhan yang luar biasa. Engkau berkati jiwa mereka di tengah situasi ini Tuhan. Engkau sendiri yang akan memberikan kelegaan kepada mereka. Engkau sendiri memberikan hikmat. Bahkan Tuhan, mungkin ada yang terbatas untuk menyiasati situasi ini. Tetapi kami tahu kami memiliki pikiran Kristus. Semua yang memiliki pikiran Kristus, kami menang di dalam Kristus. Dan terima kasih, diberkatilah tubuh mereka juga Tuhan. Dengan kesehatan, kekuatan, dengan imunitas dari sorga. Sehingga sekalipun kami harus melewati masa-masa ini, kami akan menikmati juga pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, diberkatilah mereka yang berulang tahun di bulan Juli ini. Mari saudara kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Bahkan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau shalom, damai sejahtera. Kini saudara-saudaraku sekalian, mari kita jalani hari demi hari kita dengan membawa berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan perkenanan karena korban Yesus yang sempurna di kayu salib. Penyertaan kuasa Roh Kudus yang akan memimpin engkau dari iman kepada iman, dari kebenaran pada segala kebenaran, dari kemuliaan pada kemuliaan yang lebih besar lagi. Perlindungan kuasa darah Kristus akan melindungi roh jiwa tubuhmu, alam sadar, alam bawah sadar, tidak sadarmu, keluarga serta orang di balik bayangmu, dari mara bahaya, dari sakit penyakit, dari niat jahat, kecelakaan, wabah, bencana, kuasa kegelapan dan roh jahat, serta diluputkan dari pelecehan-pelecehan. Kami terima semua berkat Tuhan ini dalam nama Yesus, dan semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, selamat malam dan Tuhan memberkati.